barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Tusalli ma'ah fa shalla bihim rak'atan allati baqiyat alaihi min salatihi wa sallam thumma insarafu fa qadaw ma'an. Lalu dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf, yaitu salat dalam keadaan takut, disebut dengan salat dalam keadaan takut, salatul khauf, khilaf hadhihi salati fi ba'dhi amriha, berbeda sedikit atau berbeda sedikit dari yang dilakukan di waktu di riwayat ini. Nah, faqala shalla rak'atan bi ta'ifah. Salat Nabi satu rakaat bersama satu kelompok. Wa ta'ifatun bainahu wa bainal adu. Sekelompok lagi berada di antara Nabi dan antara musuh. Thumma insarafatit ta'ifatu allati wara'ahu. Kemudian kelompok yang tadi berada di belakang Nabi menyelesaikan salatnya. Fakanat bainahu wa bainal adu. Kemudian mereka mengambil posisi antara Nabi dan antara musuh. Wa ja'at at-ta'ifatu allati lam tusalli ma'ah. Datang kelompok yang tadi belum salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Fa shalla bihim ar-rak'atal allati baqiyat min salatihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat satu rakaat bersama kelompok yang tadi, satu rakaatnya masih tertinggal, wasallam, dan langsung mengucapkan salam, tidak ditunggu. Oh, tadi ditunggu, ini tidak. Thumman sarafu faqadaw ma'an. Kemudian mereka pun menyelesaikan salat dan bersama-sama menambah satu rakaat lagi. Di hadis sebelumnya Nabi menunggu mereka sampai menambah satu rakaat, kemudian salamnya sama-sama. Sedangkan di riwayat Ibnu Umar ini salamnya tidak sama-sama, berbeda sedikit. Qala, berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wa rawa Abu Ayyash Az-Zuraqi, berkata atau beriwayatkan Abu Ayyash Az-Zuraqi. Abu Ayyash masyhur dari kalangan Ansar, masyhur dengan kunyahnya sehingga namanya tidak dikenali. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Usfan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Usfan, yaitu pertemuan dengan musuh di Usfan. Usfan adalah suatu kawasan di luar kota Makkah, antara Makkah dan Madinah, lebih kurang 2 marhalah. 2 marhalah itu lebih kurang 80 kilometer dari ibu kota Makkah menuju Madinah, Usfan. Wa Khalid ibn Walid bainahu wa bainal qiblah. Sedangkan Khalid ibn Walid waktu itu belum masuk Islam, memimpin pasukan Quraisy, berada di posisi kiblat karena Nabi menuju Makkah dan Khalid masih bersama orang kafir Makkah, berarti di arah kiblat. Jadi posisi musuh berada di arah kiblat. Nah, wa bainal qiblah fa saffa bin nasi ma'ahu ma'an. Nah, waktu itu dalam salat khauf ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersab bersama seluruh jemaah yang bersamanya, sahabat yang bersamanya. Tsumma raka'a wa raka'u ma'an.
kemudian beliau ruku diikuti oleh seluruhnya. Berarti tidak dibagi kelompoknya. Tadi dibagi, sekarang tidak serentak sholat semuanya. Thumma sajada. Nah, kemudian beliau sujud, fasajadat ma'ahu ta'ifah. Di waktu sujud sekelompok ikut sujud, yang lain wa harasatu ta'ifah. Yang lain tetap duduk tidak sujud. Falamma qama minas sujud sajada alladzina harasuhu. Kemudian di saat kelompok pertama bersama Nabi selesai sujud, baru kelompok kedua sujud. Thumma qamu fi salatihi. Kemudian rakaat kedua mereka sama-sama berdiri kembali. Jadi rukuk sama-sama, sedangkan sujud bergantian. Wa qala Jabirun qariban min hadzal ma'na. Dan riwayat Jabir bin Abdullah juga hampir sama dengan riwayat Abu Ayyash Az-Zuraqi ini. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Syafi'i sendiri dalam dekat Imam Syafi'i sendiri dalam dan juga dalam Ikhtilafu Al-Hadis, Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa qad ruwiya ma la yathbutu mithluhu bi khilafiha kulliha. Diriwayatkan dari jalan yang tidak sabit, berbeda dengan cara-cara yang tadi disebutkan. Sebagian ulama seperti Asy-Syaukani menyebutkan diriwayatkan lebih kurang 16 cara salat khauf, tapi kebanyakannya tidak sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala li qailun, lalu ada yang bertanya kepadaku, wa kaifa sirta ila al-akhdhi bi salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawm zati ar-riqa. Kenapa engkau mengambil cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum zati riqa duna ghairiha, yaitu salat yang terjadi di perang zati riqa, yaitu gimana tadi salatnya lupa lagi, salatnya bergantian. Satu kelompok rakaat pertama bersama Nabi, kelompok kedua rakaat kedua. Kelompok pertama takbiratul ihram bersama Nabi, kelompok kedua salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i dalam mazhabnya mengutamakan cara ini. Tentu yang bertanya dalam hal ini Abdurrahman bin Mahdi bertanya, kenapa engkau memilih cara itu di antara cara-cara yang diriwayatkan? Ada riwayat dari Abu Ayyash Az-Zuraqi tadi, kemudian juga riwayat Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah yang menguatkan itu. Jadi kenapa engkau memilih cara salat Nabi di salat khauf yaum dzatir riqa, yaitu secara bergantian. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Faqultu, lalu saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, amma hadithu Abi Ayyash, adapun hadis Abu Ayyash Az-Zuraqi, yaitu salat mereka semuanya sekaligus, sekaligus. Kemudian ruku juga sama-sama. Kemudian ketika sujud mereka bergantian. Artinya mulainya sama, keluarnya sama. Kalau tadi mulainya beda, selesainya juga beda. Ini kan seolah-olah bertentangan. Nah, kenapa dipilih yang itu? Yaitu yang sholatnya bergantian. Tentu ditanya ke Imam Syafi'i, apakah yang lain tidak sahih?
Lalu jawab oleh beliau, amma hadithu Abi Ayyash wa Jabir, adapun hadis Abi Ayyash Az-Zuraqi yang tadi salatnya sekaligus, dan juga hadis Jabir fi salatil khaufi, dalam salat khauf, fakadzalika aqul, saya tidak meninggalkan itu. Itu juga menjadi mazhab saya. Juga menjadi mazhab saya. Iza kana mithlu sabab alladhi sallallahu tilka shalah. Apabila sebab yang menjadikan Nabi melakukan itu juga terjadi pada kita. Apa sebabnya? Qala wa ma huwa? Apa sebabnya? Sehingga itu yang dipilih oleh Nabi waktu perang Usfan itu. Qultu, lalu saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 1400. Pada masa perang Usfan itu Nabi bersama 1400 orang. Ramai apa? Ramai. Mana yang ramai dari kita sekarang? Ya, ramai 1400 orang. Baik. Wa kana Khalid bin Walid fi 200. Sedangkan musuh waktu itu di bawah pimpinan Khalid bin Walid, dia kan hanya mukaddimahnya, ini pasukan garda depannya, lebih tepatnya sebagai apa namanya, sebagai apa istilahnya, pengintai, pasukan pengintai, spionnya, pasukan pengintai. Di belakang ramai. Nah, tapi waktu itu yang ada hanya 200 orang bersama Khalid bin Walid radhiyallahu anhum. Jadi dari sisi jumlah, mana yang lebih besar? Jumlah pasukan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wa kana minhu ba'idan. Kemudian posisi musuh masih jauh, masih belum tercapai oleh jarak tembak senjata masa itu. Kan tidak ada rudal waktu itu antar benua. Kalau ada rudal antar benua nggak bisa lagi. Yang waktu itu hanyalah panah, paling jauh jangkauannya adalah panah. Panahnya, para ahli panah, berapa jangkauan terjauh panah? Pada nunduk semua, tidak ada yang ngaku. Pas ditanya, oh panah kami kan ada sasarannya dekat semua. Oh iya ya. Nah, saya nak tahu berapa jangkauan panah paling jauh. Ada 1 kilo? Ada? Enggak, ada sampai. Nah, jadi karena jarak antara dua pasukan jauh, andainya mereka tembakkan panah tidak sampai juga. Tidak sampai. Nah, fi sahra wasi'ah, kemudian di tanah padang Sahara yang lapang. Di padang Sahara yang lapang semua pergerakan terlihat. Bukan seperti di daerah kawasan kita ada pohon-pohonnya, atau di dalam kota ada rumah-rumah tempat sembunyi. Enggak, ini di tengah lapang. Tuan-tuan pergi haji sudah kan? Oh belum, ini pergi haji? Haji kalak kolon. Baik. Itu akan terlihat terbentang padang Sahara yang luas sekali. Dari jarak jauh akan terlihat, terpantau. Makanya Nabi SAW mereka jumlahnya lebih besar. Kemudian kondisi jauh di padang Sahara, dari semua arah bisa terpantau dan terlihat. Taib la yutma'u fihi. Saat itu tidak dikhawatirkan musuh akan menyerang. Nah, artinya menyerang dalam kondisi kita sholat. Mereka juga punya perhitungan. Liqillati man ma'ah. Pertama, karena jumlah personil mereka sedikit, dan wa kathrati man ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan personil yang bersama Nabi ramai atau banyak. Wa kana al-aghlabu minhu annahu ma'munun min ay yahmila alaihi. Menurut ukuran biasa, pada umumnya, ghalibnya kondisi itu Nabi aman dari serangan tiba-tiba. Aman dari serangan tiba-tiba. Walau hamala min baini yadayhi ra'ah. Andainya mereka menyerang tiba-tiba, tentu ada dari arah depan karena di arah kiblat. Nabi sedang sholat mengarah
Kiblat pasti terlihat. Kalau kita sedang sholat, terlihat musuh menyerang, apa yang kita lakukan? Tambah bacanya. Awalnya qul huwallah dipindah jadi amma yatasaalun. Gimana? Dipersingkat sholatnya. Tidak bisa dipersingkat, harus angkat senjata. Maka berubah cara sholat kita. Sambil berdiri, sambil berdiri, sambil berlari. Jelas ya? Makanya di saat seperti itu aman kondisi. Maka Nabi SAW mengambil posisi menghadap ke musuh dan sholat sekaligus. Nah, walau hamalan bayna yaday wa qad hurisa minhu fi sujud, sedangkan ketika sujud ada yang jaga. Kan sujudnya bergantian. Iz kana la yagibu an tarfih, sehingga tidak ada yang luput dari pengawasan Nabi dan para sahabat. Nah, kalau kondisi seperti ini kata Syafi'i, ini yang saya pakai. Berarti Imam Syafi'i rahimahullah tidak melihat pertentangan ini sebagai pertentangan yang menggugurkan salah satunya, tapi adalah masing-masing diamalkan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Berarti bisa dikompromikan antara hadis-hadis yang zahirnya bertentangan tadi dengan cara seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Saya kira sangat jelas ya. Jelas kan? Baik, kaum muslimin dan muslimat, biar cepat. Soalnya bulan yang lalu kita tidak beranjak haji, karena kita masalahnya agak rumit tahun bulan yang lalu itu. Ya mungkin Syekh tidak ada waktu itu, jadi makanya kami tidak berani menambah kaji waktu itu. Ya Abu Alif sudah nggak ada di tempat itu ya. Iya, sedang balik ke Sangka. Anda ke Jawa ya, masya Allah. Itulah kami. Tidak tega kami meninggalkan antum. Masya Allah. Jazakallah khair. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa iza kanatil halu biqillatil aduwi wa bu'dihi, apabila keadaannya musuh sedikit dan jaraknya jauh, wa alla ha'ila dunahu yasturuhu, kemudian di tempat yang tak terlindung atau di area terbuka, zona terbuka, kama wasabtu, seperti yang aku sebutkan, amartu bi salatil khaufi hakadha, saya perintahkan yang mengikuti saya untuk salat khauf seperti ini. Jelas? Berarti ketika seorang imam memilih suatu pendapat, bukan berarti dia meninggalkan pendapat yang lain. Ini yang dia maksudkan. Ketika dia memilih sebuah hadis, bukan berarti dia mengamalkan dengan hadis yang lain. Nah, ini harus kita pahami. Qala, lalu dia berkata lagi, faqala, ini Imam Syafi'i berkata, faqala, yang kedua penanya berkata, qad araftu anna riwayata fi salati zati riqa' la tukhalifu hadha. Sekarang saya sudah paham bahwa riwayat dalam salat zati riqa' tidak bertentangan dengan ini, likhtilafil halaini, karena kondisi keduanya berbeda. Dah paham saya, kata penanya. Qala fa kaifa khalafta hadits Ibnu Umar. Nah, lalu bagaimana kamu menyalahi hadis Ibnu Umar? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala yang tadi disebutkan, faqultu lahu, saya katakan kepadanya, rawahu, coba lihat ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dari tadi bukan tadi aja, dari kemarin belajar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menurut tuntunan perempuan lebih sering mengarahkan kita kepada dalil atau kepada logika kosong. Dalilnya bukan sekedar ada dalil, tidak. Ini tidak sedikit orang mengaji dalil yang bukan pada tempatnya.
Berarti yang hari ini viral pula kan? Apa yang viral hari ini? Hah? Ada syekh salah undang kan? Kawan-kawan ngundang syekh dari mana Pak? Arab Saudi ya, tapi bahasa Inggris Pak. Hah? Saya dari Arab Saudi kok tidak pandai bahasa Inggris? Gara-gara belajar bahasa Inggrisnya di sini dulu, masalahnya. Awak guru bahasa Inggris tapi tidak pandai bahasa Inggris. Allah musta'an. Guru saya bahasa Inggris saja. Ya, kalau ada murid-murid saya ketemu yang tidak pandai bahasa Inggris, ya wajar lah guru kalian tidak pandai. Nah, cuman di antara yang tidak pandai waktu itu awak yang paling pandai. Nah, itu maka disuruh jadi guru bahasa Inggris. Ya, sejak kelas 5, 6, 7 ngajar di kelas 2. Jadi 3 tahun ngajar bahasa Inggris. Karena di antara yang tidak pandai, awak yang paling pandai. Ya, tapi yang main nilai saya tinggi-tinggi di bahasa Inggris. Entah mungkin karena dibantu oleh guru, tidak tahu lah. Nya bahasa kami itu bahasa gitu loh. Sama juga bahasa Arab, qawaid. Kan ya, belajar bahasa Arab qawaid juga, belajar nahwu Arab qawaid juga. Akhirnya di qawaid hebat memang. Ya di qawaid hebat sampai ke luar negeri pun kita diakui orang. Ya. Tapi pas disuruh bahasa Arab, baru tuh nyalakan orang pandai memperbaiki tidak pandai. Paham tak? Dengarnya orang Arab tuh cakap banyak salah i'rab tadi katanya. Terus kenapa Buya tidak betulkan bacaan orang bahasa orang tuh? Anda pandai nyobuin. Sebab kalau dia bercakap orang tuh salah 5, dia 15 salahnya. Itu masalah. Jadi kawaid paham Masya Allah. Juga bahasa Inggris belajar tenses, grammar. Betul kalau grammar kan ujian juga ditanya grammar kan. Akhirnya tinggi nilai. Tapi pas disuruh bahasa Inggris, kalau saya diadu bahasa Inggris waktu itu dengan orang luar negeri, orang Kanada, kawan-kawan komentar. Selesai pertemuan komentar, nampaknya Ustaz lebih hebat bahasa Inggris dari orang Kanada tadi. Loh, kenapa? Setiap dia bicara Ustaz ngangguk-ngangguk. Pas Ustaz yang bicara mereka minta diulang. Itu yang marahnya. Orang tuh bicara kita kan langsung ngangguk kan, ngangguknya pura-pura paham gitu. Tapi pas kita yang ngomong selalu disuruh ulang kembali gitu. Akhirnya tambah gugup gitu. Allah musta'an. Tapi jadilah sempat juga selesai makan malam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada syekh datang bicara tentang masalah yang merupakan amaliyah yang gandrung dilakukan oleh umat Islam di negeri kita. Dikit-dikit Al-Fatihah. Apa saja Al-Fatihah. Nah. Jadi Syekh Hafizahullah beliau bukan tidak tahu fadilat Al-Fatihah itu, hadis-hadisnya banyak tentang fadilat Al-Fatihah, ummul kitab. Yani surah mubarakah. Al-Fatihah 7 min al-mathani dijadikan syarat, bukan rukun salat. Rukun salat. Nah, tetapi Syekh bertanya ketika beliau datang, orang tuh bacakan Al-Fatihah. Nah, orang mati baca Al-Fatihah, orang nikah baca Al-Fatihah, orang sukses baca Al-Fatihah, orang gagal baca Al-Fatihah, semuanya Al-Fatihah. Jadi saya menanyakan, ini ada enggak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pembukaan acara? Tidak ada. Ada enggak disuruh oleh Nabi untuk melakukan itu? Juga tidak ada. Apa buktinya? Ijma' sahabat tak melakukannya. Ijma' sahabat tidak melakukan itu. Lalu saya menyebutkan yang itu. Yang lain pada ribut cari dalil sahih. Nah, dalil sahih tidak kita pungkiri, tapi penggunaan dalil yang tidak sahih, penggunaannya bukan. Kalau tidak, kemana Imam Asy-Syafi'i, kemana Imam Ahmad, kemana Abu Hanifah, kemana Malik? Kok tidak ada dalam kitab-kitab mereka? Tidak diriwayatkan oleh murid-murid mereka. Berarti mereka tidak paham.
bahwa Al-Fatihah itu fadilatnya besar. Paham? Itulah yang saya maksudkan. Jadi dalil kadang betul, tetapi dalilannya yang tidak benar. Allah musta'an. Karena memang penyimpangan itu lahir dari dua hal. Satu, dalil yang tidak benar. Dua, pengambilan dalil yang tidak pada tempatnya. Dua-duanya menyebabkan penyimpangan. Orang menyimpang tidak mau dituduh menyimpang akhirnya. Sah? Hah? Karena sudah menjadi ini. Apalagi sebagian punya pengalaman. Misalnya saya sejak merutinkan baca Al-Fatihah setiap belajar selalu langsung paham katanya. Ya kan, itu kadang-kadang langsung paham. Misalnya, sehingga menjadi bukti amalnya itu sah. Padahal sebelum baca Al-Fatihah dia juga sudah paham juga. Jadi kadang-kadang pengalaman pribadi jadikan dalil. Padahal pengalaman pribadi bukan dalil. Pengamalan pribadi itu yang diperlukan dalil. Berarti tidak boleh baca Al-Fatihah. Siapa bilang tidak boleh? Justru tidak boleh meninggalkan baca Al-Fatihah, tapi menjadikan ritualitas khusus ini yang tidak ada dalilnya. Masa sahabat ijma' semuanya? Berapa kali mereka pidato? Abu Bakar pidato pelepasan pasukan, Umar pidato pelepasan mujahidin, tidak ada. Ya, atau ketika para sahabat gugur di medan perang, Al-Fatihah. Kemana mereka kok tidak tahu fadilah surah Al-Fatihah? Sah? Berapa banyak hajat yang ingin mereka dapatkan? Kenapa tidak kirim Al-Fatihah? Nabi SAW, ya Syahid Hamzah, ada kirim Al-Fatihah? Hah? Kira-kira butuh enggak Hamzah kiriman Al-Fatihah? Butuh enggak? Dari Nabi, tidak butuh. Atau tidak paham sih? Tidak paham antum. Antum kalau memang benar itu bermanfaat, butuh tidak antum kiriman itu dari Nabi? Butuh kan? Nabi sanggup tidak ngirimnya? Sanggup. Tapi Nabi kirim tidak? Tidak berarti? Berarti? Tidak ada, tidak disyariatkan ngirim-ngirim itu. Sederhana sekali sebenarnya, tapi jadi heboh pula, heboh masyarakat. Ya, tapi bagus juga heboh. Akhirnya orang penasaran. Akhirnya nanti bertanya, mana yang betul ini, kata mana yang betul. Orang yang Allah bukakan hatinya untuk dapat hidayah dan kebaikan, maka lapang dadanya menerima ajaran Islam. Tapi bagi yang belum terbuka, belum tertutup, mudah-mudahan suatu hari nanti terbuka. Ya, adapun masih yang berterusan, kalau itu ternyata salah, semoga Allah ampuni. Kita doakan aja lah. Nah, tapi kalau seandainya benar, mudah-mudahan kita yang tidak melakukan ini ditutupi pula kekurangan kita ini. Tapi alhamdulillah, antum baca Fatihah tiap hari kan? Baca kan? Kok ragu sih? Udah salat maghrib tadi? Sudah? Berapa kali baca Al-Fatihah? Hah? 3. Baik. Sehari berapa kali? Hah? 17? Ya Allah, sikit. Ini wajib. Jadi Al-Fatihah dibaca di ibadah yang paling dicintai Allah SWT. Sah? Kemudian juga kita alhamdulillah di saat-saat tertentu, di saat-saat kita kadang baca Quran, kita baca Al-Fatihah. Apalagi yang rutin mengamalkan Al-Quranul Karim akan kita baca. Atau ketika kita sakit, datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa untuk ruqyah dan sebagainya, fadilatnya sabit, kita tidak ragukan itu, sabit. Tapi apakah itu yang penting kita tanyakan? Apakah Nabi SAW, para sahabatnya, para imam-imam mazhab ini, kemana mereka? Kok tidak paham? Kemana mereka? Kenapa mereka? Oh, mereka lupa nulis semuanya, Masya Allah. Memang pelupa mereka ya, pelupa. Ini jadi Syekh bukan sedang mengatakan tidak boleh baca Al-Fatihah, tidak. Melakukan hal ini ada nggak dalilnya? Itu yang maksudnya. Bukan ada dalilnya. Tapi Masya Allah, jadi dunia maya jadi ribut. Untung Kak Mayanya tidak ribut gitu ya. Dunia maya saja yang
ribut, sampai banyak ulasan. Tapi yang jelas jangan sampai ini menjadi hal-hal yang berbau negatif pula. Silahkan, nak teruskan baca Al-Fatihah, silahkan, cuman jangan jadikan itu sebagai patokan ahlus sunnah mesti baca Al-Fatihah setiap mulai acara. Kalau tidak, bukan ahli. Ini yang jadi masalahnya, kan dipatok-patokkan, jadi couplingnya. Kalau tidak baca Al-Fatihah berarti tidak ahli sunnah. Sunnah siapa? Ya, dia jadi sejak kapan Nabi memulai acara dengan baca Al-Fatihah atau memulai doa dengan baca Al-Fatihah? Wallahu ta'ala. Jadi kadang-kadang di situ datangnya syubhat. Baik, waktu sholat masuk, langsung sholat kita. Saya tutup. Nah, azan terus langsung pulang. Lanjut sebentar aja, jangan lama-lama ya. Saya dari kritik sama Ahmad tadi, Ustaz lama-lama betul antara azan dan qomat gitu. Yalah, insyaallah saya usahakan cepat selesai. Saya sudah dapat warning dari Ahmad. Kalau sempat tonton merasa sebentar, itu komplainnya ke Ahmad bukan ke saya. Ya. Baik, terima kasih. Allahumma rabbana
Masyarul muslimin, masyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa iyyakum. Jadi penanya, fa kaifa khalafta hadits Ibnu Umar? Kenapa engkau menyelisihi hadis Ibnu Umar? Artinya memilih riwayat siapa tadi? Khawwat ibn Jubair. Nah, yaitu salat khauf secara bergantian. Nah, apa jawaban Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Rawahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Khawwat bin Jubair radhiyallahu anhu. Hadis itu diriwayatkan oleh Khawwat bin Jubair radhiyallahu anhu. Wa qala Sahl bin Abi Hasmah bi qaribin min ma'na. Demikian pula Sahal bin Abi Hasmah meriwayatkan hampir semakna dengan hadis Khawwat bin Jubair. Wa hufidha an Ali bin Abi Thalib, dan dihafalkan pula, maksudnya diriwayatkan dengan nyata dari Ali bin Abi Thalib, annahu shalla salatal khawf lailatal harir kama rawa Khawwat bin Jubair. Bahwa radhiyallahu taala anhu diriwayatkan pula bahwa dia salat pada malam al-harir. Malam harir adalah malam perang Siffin. Malam perang Siffin. Perang Siffin yang terjadi fitnah antara pasukan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma jami'an. Kama rawa Khawwat bin Jubair, seperti yang diriwayatkan oleh Khawwat ibn Jubair. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Khawwatun mutaqaddim as-suhbati was-sin. Dan Khawwat ini adalah sahabat yang senior dari sisi bersahabat dengan Nabi dari sisi Islamnya, dan senior dari sisi umurnya. Umurnya juga senior, dan juga dari awal sudah menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, penanya mengatakan, fahal min hujjatin akthar min taqaddumi suhbatihi? Ada enggak hujjah yang lebih besar atau lebih banyak, lebih kuat daripada sekedar dia sahabat senior? Faqultu, saya jawab, na'am, ada. Ma wasabtu fihi minasyabahi bima'na kitabillah. Apa yang sudah saya jelaskan, bahwa salat khauf yang diriwayatkan oleh Khawwat ibn Jubair, kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa salat seperti itu mirip dengan yang disebutkan dalam kitabullah. Salat khauf yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Coba lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menggiring kita untuk selalu mengikuti cara. Ini kan masalah cara ini kan? Ya, masalah cara salat khauf. Bukan masalahnya ada nggak dalil tentang salat khauf, bukan. Caranya seperti apa? Makanya seperti tadi, cara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebut kelebihan surah Al-Fatihah. Apakah dia melakukannya seperti cara-cara yang kita lakukan? Ternyata tidak. Makanya Imam Syafi'i menggiring kita. Nah, lalu beliau menguatkan salah satu dari cara yang lain itu, walaupun tidak membatalkan yang lain, karena semuanya itu bisa dikompromikan, masuk dalam ikhtilaf tanawu, ikhtilaf yang sifatnya bukan kontradiktif tetapi bersifat variatif, artinya bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terlaku nasikh wal mansukh di dalamnya. Qala fa aina yuwafiqu kitab Allah? Di mana letaknya serupa mirip dengan yang ada dalam kitabullah? Qultu, saya jawab, qala Allah Ta'ala. Jadi dia menguatkan apa yang dia pilih dengan dalil Al-Quran dan hadis. Nah, qala Allah, wa iza kunta fihim, apabila kamu hai Muhammad bersama mereka. Siapa mereka? Ya, sahabat. Fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau dirikan bersama mereka salat. Salat apa? Salat khauf, karena ini ayat tentang cerita dalam perang. Faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, hendaklah sekelompok berdiri salat bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, sambil menyandang senjata-senjata mereka.
Ya, kalau di masjid sholat biasa boleh bawa pisau. Nah, tapi kalau dia perang masanya, kalau perang kan beda. Makanya kalau di luar perang jangan bawa senjata. Tapi kalau dalam perang wajib bawa senjata. Nah, waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu mi waraikum. Apabila mereka selesai sholat, di sini kan bahasanya apabila mereka sudah sujud. Maknanya sujud adalah rukun terbesar dalam sholat, sehingga disebutkan oleh Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Masa paling terdekat seorang hamba dengan Rabbnya di saat dia sedang sujud. Maka sujud disebut dengan salat, atau salat disebut dengan sujud. Hal sajadta, apa kamu sudah sujud? Maknanya apa kamu sudah salat? Nah, fa idza sajadu falyakunu mi waraikum. Apabila mereka selesai salat, hendaklah mereka berada di belakang kalian. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu. Lalu sekelompok yang tadi belum salat, fal yusallu ma'ak. Mereka menyambung salat bersamamu. Berarti mirip tidak dengan yang dipilih Imam Syafi'i? Nah, mirip. Dalam hadis Khawwat, wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum. Mereka pun harus berhati-hati dan mengangkat senjata dengan persenjataannya salat. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa abdi'atikum. Sebab orang-orang kafir berharap kalian melalaikan senjata dan melalaikan barang-barang bawaan kalian. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah, sehingga mereka melakukan serangan tiba-tiba yang cepat menyelesaikan peperangan. Wala junaha alaikum in kana bikum adam min matar. Tak berdosa kalian apabila ada gangguan berupa hujan, atau kuntum marda, atau kalian sakit, antadaw aslihatakum, untuk meletakkan senjata, wa khudhu hizrakum, tapi tetap kondisi hati-hati. Nah, qala wa qala fa idza ma'nantum faqimus shalah. Dan Allah juga berfirman, apabila kalian sudah dalam kondisi tenang. Tenang lawan lawan takut. Nah, fa'idza ma'nantum, apabila sudah aman, faqimus shalah, maka dirikanlah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena salat itu kewajiban yang mesti dilakukan oleh orang beriman pada waktu yang ditentukan. Yakni Imam Syafi'i menafsirkan, yakni wallahu alam, maksudnya wallahu alam, fa aqimus salata kama kuntum tusalluna fi ghairil khawf. Maka dirikanlah salat seperti kalian mendirikan salat di waktu tidak dalam kondisi ketakutan. Nah, falamma farraqallah, tatkala Allah membedakan bainas salati fil khawfi wa fil amni, antara salat di waktu takut dengan salat di waktu aman, dibedakan. Nah, tuan-tuan salat tadi gantian? Enggak, tuan-tuan ni salat maghrib gantian. Kenapa? Aman. Kalau sempat terjadi perang sekarang, mau? Janganlah. La tatamannu liqa al-adu, kata Nabi. Jangan berharap-harap ketemu musuh. Jangan. Tapi kalau ketemu, lari. Ya Syekh, Allah yahdik. Kalau ketemu tak boleh lari. Nah, catat jangan cari-cari. Musuh jangan cari. Nah. Tapi kalau ketemu, langsung lari. Nah, Allah musta'an. Baik. Wa fil amni hiyatatan li ahli dinihi ayanala minhu adwum ghirrah, supaya para pengikut agamanya tidak diserang tiba-tiba oleh musuh, untuk menjaga jangan sampai mereka diserang oleh musuhnya tiba-tiba. Fata'aqqabna hadits Khawwan bin Jubair, maka kami ikutilah hadis Khawwan ibn Jubair, wal hadits alladhi yukhalifuhu, demikian pula hadis yang berbeda dengannya. Fawajadna hadits Khawwan ibn Jubair, kami dapatkan hadis Khawwan ibn Jubair, aula bil hazmi bil hadari minhu. Hadis Khawwan lebih dekat kepada hati-hati daripada hadis atau cara solat yang lain. Cara solat di hadis Khawwan ibn Jubair lebih hati-hati daripada solat di dalam hadis yang lain.
Jelas? Nah, apa sebab? Seperti makna ayat tadi, bergantian salatnya. Sebab orang yang berjaga-jaga sedang salat sama tidak dengan orang yang berjaga-jaga tidak sedang salat? Sama? Apa bedanya? Hah? Sebanyak itu beda, antum tidak tahu juga. Orang yang berjaga-jaga sedang tidak salat boleh berteriak? Boleh. Boleh putar balik? Boleh. Boleh lari-lari? Boleh. Boleh makan? Makanlah, boleh langsung. Nah. Jadi kaum muslim boleh semua, tapi kalau orang yang sedang salat terbatas. Dia tidak boleh. Nah, kecuali gerakan-gerakan yang terbatas sekali. Jadi kalau ada yang datang di belakang dia tidak tahu, tapi kalau orang yang ini bisa mendeteksinya. Maka cara solat di hadis Khawwat ibn Jubair itu lebih mendekati keamanan, menjaga keamanan dibanding dengan cara solat yang lain tadi. Wa ahra an tatakafa ta'ifatani fiha. Ditambah lagi masing-masing dua kelompok dapat bagian yang sama, yaitu solat serakaat bersama imam. Dapat bagian yang sama. Wadzalika anna at-ta'ifata allati tusalli ma'al imam awalan mahrusatun bi ta'ifatin bi ghairi shalah. Sebab kelompok yang tadi salat bersama imam pertama kali terjaga atau dijaga oleh kelompok yang tidak salat dulu. Jelas? Naam. Wal haris idza kana fi ghairi shalah kana mutafarrigan min fardhis shalah. Yang berjaga-jaga di luar salat dia lebih fokus untuk berjaga. Nah, qa'iman wa qa'idan, baik ketika berdiri maupun ketika duduk. Wa munharifan yaminan wa shimalan, berpaling kiri dan kanan. Wa hamilan in humila alaihi, dia bisa menyerang bila diserang. Nah, wa mutakalliman in khafa ajalatan min aduwi, dan boleh berteriak di saat musuh sudah mulai bergerak, kita belum selesai salat. Wa muqatilan in amkanathu fursah, dan boleh pula berperang bila ada kesempatan. Ghaira mahulin bainahu wa baina hadza fi shalah, tanpa ada penghalang yaitu salat. Wa yukhaffifu al-imamu biman ma'ahu as-salata idza khafa hamlatal adu bi kalamil haris, dan imam pun bila ada peringatan dari yang berjaga-jaga akan meringkaskan salat bersama jemaah yang sedang salat. Tapi kalau tidak ada yang semua sedang salat, nampak tidak mungkin bercakap kan? Tapi kalau ada yang berjaga bisa bercakap. Musuh sedang menyerang misalnya, maka imam memendekkan bacaan. Jelas? Yang harusnya misalnya tadi baca Yasin 1 rakaat, misalnya mana tahu kan? Ya kan ada mantra di salam dalam. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Qala wa kana al-haqqu lit-ta'ifataini ma'an sawa'an. Ditambah hak masing-masing dari dua kelompok dapat sama. Fa kanat at-ta'ifataini fi hadis Khawwatin sawa'an. Kedua kelompok di dalam hadis Khawwat dapat hak yang sama. Tahrusu kullu wahidatin min at-ta'ifatin ukhra. Masing-masing dari keduanya menjaga kelompok yang satunya. Baik, wal harisatu kharijatun minas shalah, yang berjaga-jaga berada di luar salat. Fatakunu ta'ifatul ula qad a'ta ta'ifatan allati harasatha, sehingga kelompok pertama memberikan hak dijaga oleh kelompok kedua dan sebaliknya. Mithla alladhi akhadha minha, dan sebaliknya faharasatha khaliyatan minas shalah, dia berjaga-jaga tanpa disibukkan dengan salat. Fakana hadza adlan baina ta'ifataini, sehingga cara ini adil bagi kedua kelompok. Naam. Qala wa kana al-hadits alladhi yukhalifu hadits Khawwat bin Jubair ala khilafil hazar. Sedangkan hadis yang tidak sama cara salatnya seperti dalam hadis Khawwat bin Jubair ini kurang hazar, kurang hati-hati. Sebab apa? Ketika ruku mereka sama-sama ruku. Yang kedua mereka sama-sama dalam kondisi salat. Makanya dipilihlah hadis yang tadi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Yahrusu ta'ifatul ula fi raka'ah. Kelompok pertama berjaga 1 rakaat. Thumma tansariful mahrusatu qabla tukmilas shalah.
kemudian kelompok itu yang dijaga menyelesaikan sholatnya sebelum selesai sholat. Fatahrusu thumma tusalli, lalu dia berjaga-jaga, kemudian sholat kelompok yang kedua mahrusatan bi ta'ifatin fi shalah, dijaga oleh sekelompok yang lain padahal dalam kondisi sholat juga. Thumma yaqdiyani jami'an, kemudian keduanya sama-sama menambah satu rakaat. Nah, la harisa lahuma, tanpa ada yang menjaga waktu itu. Li'annahu lam yakhruj minas salati illa al-imam, karena ia belum keluar dari salat kecuali hanya imam. Tentu yang berjaga-jaga satu orang beda dengan yang berjaga satu kelompok. Wa huwa wahdahu, pada imam sendiri, wala yughni syai'an, dan ini tidak banyak manfaatnya. Fakana hadza khilaf al-hazari wal quwwati fil makidah, ini berbeda dengan sikap hati-hati yang harus dilakukan oleh orang dalam peperangan dan kurang kuat dari sisi strategi menghadapi musuh. Taib, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala memilih secara salat khauf yang ada pada ini. Wa qad akhbarana Allah annahu farraqa baina salatil khaufi wa ghairiha. Kemudian Allah memberitahukan, dia membedakan antara salat dalam kondisi takut dengan salat dalam kondisi aman. Nadharan li ahli dinihi, untuk memperhatikan para pengikut agamanya, alla yanala minhu adu ghirrah, supaya tidak diserang tiba-tiba oleh musuh. Walam ta'khudh at-ta'ifatu illa min al-akhirah mithla ma akhadhat minha, dan kelompok pertama tidak mendapatkan apa yang dia berikan dari kelompok yang kedua. Wa wajadtu Allah dzakara salatal imam wa ta'ifataini ma'an. Kemudian saya dapatkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat imam dan dua kelompok secara bersamaan. Wa lam yazkur 'alal imami wala 'ala wahidin min at-ta'ifati qada'an, dan tidak pula disebutkan wajib bagi imam dan wajib bagi salah satu dari kedua kelompok itu mengqada'. Padahal zalika ala halal imami man khalfahu fi annahum yakhrujuna min as-salati la qada'a alaihim sawa. Lalu dengan demikian tidak ada ditemukan imam mengqada' salat setelah itu, berarti salatnya sah. Maka dipahami bahwasanya salat khauf itu sudah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik imam maupun makmum. Seperti tidak ada riwayat menjelaskan bahwa ada qada' setelah salat itu. Nah, wa hakadha haditsu Khawwad wa khilaful hadits alladhi yukhalifuhu, dan demikianlah hadis Khawwad dan hadis-hadis yang berbeda dengannya. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, faqala fa halil hadits alladhi tarakta wajhun ghaira ma wasabta, apakah lagi hadis yang engkau tinggalkan ada kekuatan selain apa yang engkau sebutkan, bisa tidak dilaksanakan juga? Qala na'am, qultu na'am, iya ada, kata Imam Syafi'i. Yahtamilu an yakuna lamma jaza an tusalla salatul khawfi ala khilafi salati fi ghairi al-khawf, jaza lahum an yusalluha kaifa ma tayassara lahum. Kalaulah Allah bedakan antara salat dalam kondisi aman dengan salat dalam kondisi takut, maka boleh pula memilih salah satu dari cara salat khauf tadi, mana yang paling mudah bagi para pasukan waktu itu. Artinya, walaupun engkau memilih hadis atau cara salat yang diriwayatkan oleh Khawwad bin Jubair, tapi apakah cara salat yang riwayat Abdullah bin Umar, ya riwayat Abu Ayyash Az-Zuraqi masih bisa digunakan? Bisa tentu, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Soalnya masalahnya ini kembali kepada mana yang paling memudahkan bagi jemaah tadi, yang paling memudahkan. Iya benar, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa biqadri halati muhalatil adu, melihat kondisi mereka dan kondisi musuh. Nah, iza akmalul adad, apabila mereka menyempurnakan bilangan, fakhtalafa salatuhum wa kulluha mujziyatun anhum, walaupun salat mereka berbeda tetapi semua itu sah karena diriwayatkan dari Nabi SAW. Tetapi saya di antara sekian bentuk salat khauf, maka saya pilih cara yang sesuai dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala alam. Ini wajar saja karena Al-Quran lebih kuat dari As-Sunnah. Tapi apakah membatalkan? Tidak.
Membatalkan cara-cara lain tidak, tergantung situasi dan kondisi pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh pada waktu itu. Dengan demikian, maka hadis-hadis ini bukan termasuk hadis nasikh wan mansukh. Dan kemudian bukan pula hadis yang sifatnya kontradiktif, tetapi adalah hadis-hadis yang sifatnya variatif. Ikhtilafnya bukan ikhtilafut tadad, tetapi ikhtilafut tanawwu. Ada ikhtilafut tanawwu. Cuman Imam Syafi'i mendahulukan cara ini, pertama dari sisi kesahihannya, yang kedua dari sisi kesamaannya dengan ayat Al-Quran, dan yang ketiga adalah lebih menjaga keamanan pasukan dari serangan musuh. Dan demikian selesai kaji kita dalam masalah ini. Mudah-mudahan nanti juga ada masalah tasyahud, nanti juga akan ada namanya ikhtilafu at-tanawwu. Artinya boleh bacaan-bacaan yang berbeda-beda dan semua itu datang dan sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan demikian kita tutup saja ya. Waktu sudah lewat. Nah, kita tutup saja. Nanti karena request lagi sama Ahmad. Baik, terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Tapi jawabannya sama dengan tadi lamanya. Saya kira sangat jelas. Sangat jelas. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.